Hari ini saya akan menyampaikan mengenai teknik pengintegralan, ya. Perhatikan saja ya, karena banyak yang mau saya sampaikan. Begini, ada namanya teknik substitusi, ada namanya teknik parsial, ya. Teknik pengintegralan ini kita butuhkan ketika soal-soal kita ini tidak bisa dijawab dengan rumus-rumus dasar yang sudah kita pelajari, ya. Nah, substitusi ini ada yang substitusi dengan turunan, ya. U turunannya DU. Ada juga dengan substitusi trigonometri yang akan berbentuk seperti ini. A kuadrat, akar A kuadrat kurang X kuadrat, akar X kuadrat tambah A kuadrat, dan akar X kuadrat kurang A kuadrat, ya. Nah, kemudian parsial, itu nanti dia bentuknya UDV. Tentu saja DV bukan turunan U. Nah, nanti pada saat soalnya itu, pada saat masuk materinya baru nanti nampak bedanya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke substitusi dulu. Nah, substitusi turunan dulu ya. Nah, substitusi turunan itu bentuknya seperti ini. Kalau kita melihat di dalam soal itu ada bentuk perkalian, ya, fungsi, biasanya kita mengalihkan dulu fungsi itu, baru kemudian kita integralkan, gitu. Hanya saja tidak jarang dia nggak dapat dikalikan. Jadi memang karena apa nggak dapat dikalikan? Karena pangkatnya berbeda. Misalnya ini berpangkat N, ini berpangkat 1. Tentu saja tidak sama pangkatnya, nggak bisa dikalikan. Kalaupun mau kalikan nyamakan pangkat itu repot dan nggak ada rumusnya dalam rumus dasar. Nah, untuk itu, bentuk perkalian seperti itu atau pembagian, coba diperhatikan apakah fungsi yang berpangkat itu turunannya ada di luarnya, seperti ini. Nah, kalau seperti itu namanya bentuk substitusi turunan. Ya. Nah, contoh soal seperti ini, ya, diketahui integral 2x kurang 3 dikali 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 pangkat 4 dx, begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini 2x kurang 3 pangkatnya 1. 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 pangkatnya 4. Biasanya kalau pangkatnya sama-sama 1, kalikan aja dulu, masuk, baru diintegralkan. Tetapi karena pangkatnya berbeda gini, perlu kita periksa apakah yang di luar ini atau yang berpangkat 1 ini adalah turunan pertama dari yang fungsi berpangkat ini. Jadi pangkat yang nggak usah ikut, yaitu 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 saja. Nah, coba kita lihat ya. Ternyata kalau 2x kurang 6x tambah 7 diturunkan, pangkatnya jangan ikut, pangkat 4-nya. Itu adalah 4x kurang 6. 7-nya hilang. 4x kurang 6. Nah, apakah 2x kurang 3 bisa kita olah menjadi 4x kurang 6? Bisa. Yaitu dengan cara kita kali 2. 2x kurang 3 dikali 2 kan 4x kurang 6 juga. Jadi turunan dari yang di dalam pangkat ini. Berarti kalau begitu cocok dengan bentuk formula umum dari substitusi turunan yang berkaitan dengan turunan. Jadi substitusi itu pakai permisalan. Jadi kita misalkan, ya, ini saya ubah letak supaya nanti cocok dengan yang ini, ya. Kita akan permisalan. Misalkan adalah U adalah yang ini yang mau diturunkan, 2x kuadrat kurang 6x tambah 7. Turunan U itu DU. Turunan 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 adalah 4x kurang 6 dx. Nah, sementara di soal kita 2x kurang 3. Nah, caranya adalah supaya 4x kurang 6 jadi 2x kurang 3, ini kita kali setengah. Ya, ketika dikali setengah, DU jadi setengah DU. Ya, 4x kurang 6 kali setengah, 2x kurang 3 dx.
Jadi dengan demikian substitusi. Substitusi artinya mengganti, ya. Apa yang kita ganti ini? 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 kita ganti menjadi U. Berarti menjadi integral yang ini menjadi U berpangkat 4. 2x kurang 3 dx adalah setengah du. Setengah du, ya, gitu. Tapi setengah ini kan pengali. Boleh kita letakkan di luar setengahnya. Nah, jadi U pangkat 4 du. Cocok jadi bentuknya ini. Maka kalau U du gitu ya, maka U pangkat 4 integralnya adalah 1/5 U pangkat 5 ditambah dengan C. Lalu U-nya gantikan kembali menjadi 2x kuadrat kurang 6x tambah 7. 1/2 kali 1/5 jadi 1/10. Ini U-nya nih 2x kuadrat kurang 6x tambah 7 berpangkat 5 ditambah C. Seperti itu, ya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Pak, Ah, aku belum absen Pak dari tadi. Soalnya mikku tadi rusak. nanti dulu lah ya. Kita urusan ini dulu. Yang saya tanya ada pertanyaan tentang soal ini, bukan urusanmu pribadi ya. Oh, Oke, itu Pak, yang kali setengah Pak. Itu dari mana? oke, coba ada pertanyaan yang ini? Tidak ada. Kali setengah ini adalah pandai-pandai kita saja. Oke, oke. Supaya 4x kurang 6 ini jadi 2x kurang 3 supaya cocok dengan soalnya. Ada juga orang nggak tekniknya kayak gini. Ada orang tekniknya berbeda, tapi hasilnya sama. Saya lebih suka mensubstitusi bentuk yang memang saya pribadi, tapi ini kesukaan saya pribadi saja. Bahwa saya lebih suka gini, kalau di sini tertulis 2x kurang 3 dalam soal, saya usahakan bentuk-bentuk yang ada ini 2x kurang 3 juga, supaya saya tinggal ganti aja gitu maksudnya. Paham ya? Ya. Oke. Ya, oke. Kita teruskan ya. Karena ini banyak yang mau saya sampaikan hari ini dalam waktu kurang lebih 45 menit lagi ya. Karena substitusi trigonometri pun mau saya sampaikan juga biar cepat aja ini. Gini. Ini ini dia bentuk pembagian. Bentuk pembagian ya. Integral dari 3x tambah 6 per akar dari x kuadrat tambah 4x kurang 5. Nggak bisa kita bagi ini. Maka kalau nggak bisa kita bagi, pasti kita akan cek. Apa yang kita cek? Apakah x kuadrat tambah 4x kurang 5? Apakah x kuadrat tambah 4x kurang 5? Kalau diturunkan, bisa jumpa bentuk 3x tambah 6 ini gitu ya. Nah, coba kita cek yuk. X kuadrat tambah 4x kurang 5 apa turunannya? X kuadrat tambah 4x kurang 5 ini apa 2x turunannya? kuadrat tambah X kuadrat tambah 4x kurang 5. 2x tambah 4. 2x tambah 4. Nah, apakah 2x tambah 4 bisa jadi 3x tambah 6? Bisa. Bisa. Jadi kayak gini dia, lihat penyelesaiannya. Misalkan U adalah x kuadrat tambah 4x kurang 5. Tak ikut akarnya ya, tak ikut akarnya. Apa turunan U? DU. Apa turunan x kuadrat tambah 4x kurang 5? 2x tambah 4 dx. Seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan mengusahakan 3x tambah 6 ini, 2x tambah 4 ini. Ya, untuk kita jurusan MIA ini persoalan mudah sekali. Yaitu, bagi aja 2x ini jadi 2 dengan 2. Tinggal x. Supaya jadi 3x kali 3. Berarti bagi 2 kali 3 sama saja dengan kali 3/2. Bagi 2 jadi x. Kali 3 jadi 3x. Maka dikali 3/2. Bagi 2 kali 3. Ya. Jadi 3 du jadi 3/2 du. Bisa? Nah, ini masuk ke dalam 2x kali 3/2 itu 3x. 4 kali 3 12/2 6. Jadi cocok.
Sehingga 3X tambah 6DX itu adalah nanti 3/2 DU. Dan X kuadrat tambah 4X kurang 5 diakarkannya jadi akar U. Jadilah soal kita begitu. Yaitu integral dari, iya ini dia. Kenapa jadi 3/2 DU? Karena 3X tambah 6DX adalah 3/2 DU. Kenapa ini jadi akar U? Karena akar dari X kuadrat tambah 4X kurang 5 dengan U-nya X kuadrat tambah 4X kurang 5. Jadi akar U. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, selanjutnya adalah ya kita mengintegralkan gitu. Mengintegralkan ya. Ini kalau ada yang buat di sini akar U jadi U pangkat setengah, U pangkat setengah jadi naik jadi U pangkat minus setengah, silahkan ya. Pandai-pandai aja mengintegralkannya ini. Nah, lalu sama dengan 3/2 U pangkat minus setengah ditambah 1 jadi U pangkat setengah alias akar U pangkat setengah jadi 1/4 jadi pangkat setengah tambah C. Udah tahu lah itu ya. Coret 2-nya menjadi apa dia? 3 akar U tambah C. U-nya adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, jadi 3 akar X kuadrat tambah 4X kurang 5 tambah C. Oke. Ya. Oke lah. Nah, mengintegralkannya lagi ya. Oke lah. Selanjutnya adalah ya, integral yang melibatkan cos. Ya, melibatkan cos. Di sini juga ada campuran, ada 6X kuadrat di luarnya. Nah, ini mudah saja. Coba perhatikan 6X kuadrat yang di luar cos ini. Apakah turunan daripada X pangkat 3? Kalau iya, nah coba. Itu berarti substitusi turunan. X pangkat 3 turunannya kan 3X kuadrat. Di sini 6X kuadrat. Bagaimana 3X kuadrat supaya jadi 6X kuadrat kali 2? Ah, cocok dia. Jadi seperti ini. Misalkan U adalah X pangkat 3. Jadi turunan U DU. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Gitu ya. DU. DX, sorry. Lalu supaya dia 6X kuadrat DX yang ini, maka kita kali 2 ini. Iya, sehingga menjadi 2DU sama dengan 6X kuadrat DX. Sudah cocok dengan yang ini. Sudah cocok. Yang ini ya. Sehingga soal kita menjadi integral cos X pangkat 3 kali 6X kuadrat DX. Sehingga dia menjadi integral X pangkat 3-nya adalah U. Integral cos U. 6X kuadrat DX adalah 2DU. 2DU. Ya, 2-nya dikeluarkan boleh, nggak apa-apa ya. Jadi integralnya 2 integral cos UDU jadinya. Saya. Nah, kemudian integralkan cos. Integral cos adalah sin, jadi 2 sin U ditambah dengan C. U-nya kembalikan ke X pangkat 3. Jadi hasilnya 2 sin X pangkat 3 tambah C. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak, Ya, Pak. Pak. Tidak ada, oke. Ya. Tidak ada pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Nah, ini. Integral sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Apakah ini turunan satu sama lain? Iya. Sin itu, sin 2x, turunannya cos 2x. Turunannya cos 2x. Gitu ya. Berarti bahwa
terdapat turunannya. Jadi ini kan yang berpangkatnya, ini berpangkat 1. Jadi sin 2x turunannya cos 2x. Kalau gitu ini adalah integral substitusi turunan. Bukan substitusi trigonometri. Kebetulan aja fungsinya trigonometri fungsinya. Fungsinya yang trigonometri, tapi teknik yang kita pakai adalah teknik turunan, gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan U adalah sin 2x. Gitu. Turunan U du, turunan sin 2x adalah 2 cos 2x dx. Nah, yang kita butuhkan cos 2x saja, cos 2x dx saja. Lalu ini kali setengah. Karena yang kita butuhkan hanya cos 2x dx saja. Jadi dia setengah du gitu sama dengan cos 2x dx. Oke. Nah, kita substitusilah ke sini. Ya. Sehingga integral dari setengah U pangkat 3 du. Soal jadi seperti itu. Ya. U pangkat 3 dari mana? U pangkat 3 dari sin pangkat 3. Karena U-nya sin. Jadi U pangkat 3. Setengah du dari mana? Karena cos 2x dx ini setengah du. Setengah taruh di luar, du di dalam. Nggak masalah. Baru U pangkat 3 diintegralkan menjadi 1/2 kali 1/4 U pangkat 4. Makanya jadi 1/8 U pangkat 4 tambah C. Nah, U-nya adalah sin. Kembalikan. Berarti 1/8 sin pangkat 4 2x tambah C. Iya. Ada pertanyaan? Yes. Ada pertanyaan? Kebetulan tambah C-nya lari ya. Saya geser dulu. Ya. Ada pertanyaan terhadap yang ini? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya adalah yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah sin kali akar cos x tambah 1 dx. Nah, ini apakah substitusi turunan? Maka yang kita pedulikan adalah, yang kita perhatikan adalah yang pangkatnya bukan 1. Ini sin kan pangkatnya 1, aman. Sama seperti yang tadi cos pangkatnya 1. Kalau yang ini kan pangkatnya setengah, ini yang kita cek. Kalau kita turunkan ini, cos x tambah 1, dapatkah sin x? Dapat. Cos x tambah 1 itu turunannya min sin x. Ya kan? Dapat. Berarti kalau gitu, ini pakai substitusi turunan. Ya, misalkan U sama dengan cos x tambah 1-nya. Turunan U itu du. Turunan cos x tambah 1 min sin x dx. Karena di soal kita sin x ini dikali min. Jadi min du sama dengan sin x dx. Atau sin x dx sama dengan min du. Ini sin x dx. Ya, sehingga integral kita adalah min akar u. Kenapa? Sin x dx adalah min du. Akar cos x tambah 1 akar u berarti. Du ya. Udahlah, integralkan saja. Ya. Bagaimana cara mengintegralkannya kemarin? Dikalikan dengan u. Betul ya? Dikalikan dengan u ini menjadi u akar u. U akar u, ini dia u akar u. Dari mana 2/3? Karena u akar u ini berarti adalah 1 tambah setengah pangkatnya kan. 1/2 itu 3/2. 1/3/2, 2/3. Dari situ datangnya. Kembalikanlah U-nya itu menjadi cos X tambah 1. Berarti min 2/3 cos X tambah 1 kali akar cos X tambah 1. U akar U tambah C. Begitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Oke ya.
Itu namanya substitusi turunan ya. Lihat ada turunannya atau enggak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan yang berikutnya adalah yang ini. Integral substitusi trigonometri. Yang kedua. Tadi kan turunan kan? Kali ini trigonometri. Yang tadi tuh yang bentuknya kayak gini. Ya. Kita melakukan integral substitusi trigonometri kalau seandainya muncul bentuk pertama akar A kuadrat kurang X kuadrat. Maka kita akan melakukan permisalan di mana X-nya adalah sin theta, A sin theta. A-nya ambil dari sini. Ya, hasilnya nanti kalau X-nya sama dengan A sin theta, masukkan kemari X-nya, jadi A kuadrat sin kuadrat kan? Kalau A kuadratnya ditarik, jadi akar A kuadrat jadi A, tinggal 1 dikurang sin kuadrat. 1 dikurang sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. Jadi akar cos kuadrat itu cos. Maka hasilnya A cos theta. Seperti ini. Ini tarik. Iya, akar A kuadrat A. Ya kan? Nah, cos kuadrat theta. Ya kan? Nah, gitu. Oke, sebentar ya. Halo Luis. Halo. Ya. Apa itu? Iya. Iya, menurut saya gini. Kan mereka mau ujian apalagi ujian peminatan. Mereka nanti les ketiga ini ya, ujian sama Bu Ros ya. Ujian bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, saya tutup aja sebentar lagi nih. Nah, jangan. Iya, iya, oke, oke. Betul, betul. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang protes. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Makasih, Luis ya. Iya, iya. Ayo. Oke ya. Akar dari cos kuadrat adalah kota. Dengan cara yang sama nanti, ini pun begitu. Akar dari A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan, yang kita misalkan jadi X sama dengan A tangent theta. Kenapa A tangent theta? Biar nanti bisa hilang akarnya. Lihat ya. Kita cek. X-nya sama dengan A tangent theta. Berarti akar dari A kuadrat tambah A kuadrat tangent kuadrat theta. Karena dikuadratkan ya, X kuadratnya. Sama dengan, tarik A kuadratnya. Iya, akar A kuadrat adalah A. Sorry, 1 tambah tan kuadrat theta itu secant kuadrat ya. Jadi diakarkan jadi A secant theta. Jadi di sini hasilnya A secant theta. Kemudian yang ketiga adalah akar dari X kuadrat kurang A kuadrat. Jadi X sama dengan A secant theta jadinya. Kita misalkan. Caranya sama kayak tadi. X kuadrat kurang A kuadrat sama dengan ganti X kuadratnya tarik keluar. Jadi secant kuadrat kurang 1 tangent kuadrat. Jadi A tangent theta. Jadi nanti di sini. Jadi gini, boleh dihafal ya. Bagi yang kuat hafalannya, hafal saja. Kalau bentuk akar A kuadrat X kuadrat jadi A cos theta. Bentuk A kuadrat tambah X kuadrat jadi A secant theta. Bentuk akar X kuadrat kurang A kuadrat A tangent theta. Boleh dihafal begitu. Tetapi saya jarang ya menghafal begitu. Saya biasa pakai permisalan. Oke, kita coba ke soal. Ya, contohnya. Integral dari dx per 25 kurang x kuadrat. Per akar 25
kurang X kuadrat dx. Ini adalah cocok permisalan yang pertama. Dengan 5 sin misalkan itu. Sehingga turunan X adalah dx. Turunan 5 sin theta adalah 5 cos theta di theta. Di theta. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusi ya. Jadi ini dx adalah 5 cos theta. Oh, sorry. Sin theta itu berarti X per 5 ya. Oh, belum substitusi rupanya. Lalu buat segitiga siku-sikunya. Jadi atau X theta arcus sin X per 5. Tetanya arcus sin X per 5. Nah, maka ketika kita integralkan dia, integral dx itu berubah jadi apa? Dx 5 cos theta d theta, kan substitusi namanya kan? 5 cos theta d theta. Nah, kemudian 25x kurang x kuadrat ini jadi 5 cos theta. Tadi sudah kita lihat bahwa di rumus kita tadi bahwa permisalan akar a kuadrat kurang x kuadrat ini menghasilkan a cos theta, yaitu a-nya 5 berarti 5 cos theta. 5 cos theta dicoret dengan 5 cos theta jadi d theta saja. Integral d theta adalah theta. Theta tambah c. Theta adalah arcus sin x per 5. Berarti arcus sin x per 5 tambah c. Sudah selesai. Ada pertanyaan untuk ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Nih. Ya, integral dx per x kuadrat tambah 16. Ya. Dx per x kuadrat tambah 16. Ini permisalannya adalah a tangen theta. A-nya adalah 4. Karena ini 4 kuadrat ya, 16 ini. Berarti x sama dengan 4 tangen theta. Kita misalkan. Iya, turunan x dx. Turunan 4 tangen theta adalah tangen turunan sekant kuadrat 4 sekant kuadrat theta d theta. Oke. Nah, selanjutnya tangen theta sama dengan x per 4. Nah, ya. Selanjutnya tetanya arcus tangen x per 4. Nah, ya. Lalu kita substitusi ini. Dx adalah 4 sekant kuadrat theta d theta. Integral sekant kuadrat theta d theta. 4 sekant kuadrat theta. X kuadrat tambah 16 itu adalah 4 16 sekant kuadrat theta. Ya. Nah, 16 sekant kuadrat theta. Disubstitusi. Dari mana tadi? Dari mana ini? Dari sini lihat ya. Ini X-nya 4 tangen theta. Jadi ini jadi dikuadratkan. X kuadrat. 16 tangen kuadrat. Tambah 16. 16 tarik keluar. Ya. Jadi tangen kuadrat tambah 1 itu sekant kuadrat. Maka 16 sekant kuadrat. Sekant kuadratnya mati. 4 per 16 seperempat. Jadi seperempat d theta. Sama dengan seperempat theta. Ya. Tambah c. Tetanya adalah arcus tangen. Berarti seperempat kali dengan arcus tangen. Tambah c. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Lanjut ya. Ya. Yang ketiga. Nah ini. Ya. Ini juga kita misalkan X sama dengan akar 3. Akar 3 tangen theta. Karena dia pasangannya 3. 3 itu akar 3 kuadrat. Maka dia akar 3 tangen theta. Turunan X dx, turunan theta sekant kuadrat theta. Jadi akar 3 sekant kuadrat theta d theta. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah soal kita menjadi integral akar 3 sekant kuadrat theta d theta ini
Ini menggantikan dx yang di atas. Yang di bawah x kuadrat, berarti ini dikuadratkan. 3 tanggen kuadrat, yaitu dx kuadrat. Akar x kuadrat tambah 3 itu sekant. Akar 3 sekant theta, ya, mati ya. Jadi sekant theta d theta per 3 tanggen sekant tetanya mati ya. Sekant tetanya 1 mati. Tangen kuadrat itu tangen kali tangen. Ya, akar 3 mati. Tangen kuadrat saya kali jadi tangen kali tangen. Tapi tangen yang pertama adalah tangen tetap. Tangen kedua saya sin per cos. Sin per cos. Jadi kemudian saya pindahkan seperti ini. Jadi 3 tangen theta sin theta kali sekant theta. Karena kan seperkos itu sekant theta ya. Sekant theta mati lagi. Nah begitu ya. Sehingga integral kita berubah menjadi tangen theta itu sepertangen ya. Itu kotangen. Ini 3 ini sepertiga ya. Sin theta sepersin itu kosekan. Nah, kita lihat rumus dasar kita bahwa integral dari kotangen kali kosekan itu adalah min kosekan. Ya, min kosekan. Nah, jadi hasilnya adalah sepertiga min kosekan theta tambah C gitu loh. Nah, sekarang kita maunya X bukan dalam theta. Ini coba kita olah bahwa tangen theta kan sama dengan X per 3. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Tangen itu desa. Depannya adalah X. Ya. Sampingnya adalah akar 3. Secara Pitagoras, nanti ini adalah X kuadrat tambah 3. Akar dari X kuadrat tambah 3 ya, pakai Pitagoras. Nah, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Jadi akar, jadi min sepertiga, ya jadi gitu. Nah, ini dia, jadi begitu. Jadi min sepertiga, akar X kuadrat tambah 3 per 3X itu adalah kosekannya. Nah, kali 3 langsung tambah C seperti ini ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Ya. Ya, yang satu ya. Nah, kalau X kuadrat kurang 1 ini permisalannya adalah sekan. Ingat dihafal ya, dia ada 3. X kuadrat tambah A kuadrat permisalannya tangen. X kuadrat kurang 1 kurang A kuadrat itu sekan permisalannya ya. Jadi ini penyelesaiannya adalah kita misalkan X sama dengan sekan theta. Karena A-nya 1. Jadi 1 kali sekan theta saja ya. Turunan X dx, turunan sekan theta adalah sekan tangen. D theta. Oke. Lalu kita integralkan nih dx adalah sekan tangen D theta. Iya. Iya, oke. Per X kuadrat berarti per sekan kuadrat. Iya, akar dari X kuadrat dikurang 1 jadi tangen theta. Lihat di rumus kita tadi, langsung dihafal. Saya bilang tadi kan ada. Ini menjadi tangen mati. Sekan kuadrat dengan sekan mati 1 jadi sepersekan. Ya kan? Sepersekan. Sepersekan itu sama dengan cos ya. Berarti integral cos ini. Nah, gitu. Apa integral cos? Sin. Jadi sin theta tambah C gitu.
Nah, bagaimana dengan X? Per 1. Gambar segitiganya. Pak, Kan miring per Pak, samping. Jadi miringnya ada. Pak. Suara Ah, Bapak macet-macet. sinyal itu. Nggak ada masalah kalau masalah suara macet itu sinyal ya. Tunggu aja nanti lama-lama akan baik sendiri ya. Oke. Nah, ya udah Pitagoras. Akar dari X kuadrat kurang 1 pakai Pitagoras ya. Maka kalau ditanya sin berarti sin adalah depan per miring. Depan per miring. Depannya adalah akar X kuadrat kurang 1, miringnya X tambah C. Ada selesai. Jadi itu dulu ya. Itu dulu. Ya. Ada beberapa lagi memang ini ya. Cuman kita lihatlah. Kalau tidak ada pertanyaan ya di rumit dulu. Bentar ya. Yang ini sepertinya. Oh, bukan ya. Bukan ini. Itu dulu saya buat di sini aja. Nanti aja dipulangkan. Kalian nanti mau ujian apa ya? Bahasa ya. Saya kira itu saja dulu yang hari ini saya sampaikan. Oke. Ya, bagi saya ingatkan ya. Tadi siapa yang katanya belum di absen? Saya juga, Pak. Siapa tadi ya? Aku juga, Pak. Aku Pak. Tadi yang pertama siapa? Saat saya sedang jelaskan tadi. Si Wilson. Siapa yang ngomong? Wilson. 38, Pak. Oke. Masih, Pak. Terus si Sarina? Iya, Pak. 28. Ya. Terus si apa lagi? Saya, Pak. Evelyn, mati. Ya. Terus siapa lagi? Aku, Pak. Saya, Pak. Aiman. Oke. Siapa lagi? Aku, Pak. Dustin. Aku, Pak. Dengan itu. Raseli. Iya. Raseli nomor berapa? Victorio, Pak. Raseli nomor berapa? Victorio. Nomor 34. Terus siapa lagi? Ya, Aku, Pak. Nomor 25, Pak. Udah, itu aja. Siapa lagi? Nomor 30, Pak. 30, Pak. Stephen Jordan. Ya udah. Nomor 11, berapa? Datang, Erik. Datang. Udah. Amelia? Nah, udah. Amelia ada? Ya, Erik udah. Amelia? Pak. Ya, nomor 25, Pak. Nggak ada ya. Rafael Ricardo? Rafael. 25. Terus apa lagi? Udah. Tinggal Amelia yang nggak ada. Amelia yang nggak ada ya. Yang lainnya sudah.
Oke, saya kira karena kalian nanti juga mau ujian bahasa ya. Saya kira saya agak lebih cepat menutupnya hari ini. Ya. Ya, sampai jumpa lagi, belajar ya, pahami yang udah ada itu. Nanti kita akan ujian di hari Rabu. Ya, nanti saya akan share juga apa penyelesaian dari kisi-kisi peminatan. Nah, nanti pada saat di hari Rabu itu ada, di hari Selasa ya, kita ada meet. Kalian boleh situ tanyakan ya, mana yang susah. Oke ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini.